Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menjelaskan bab 8 yaitu informasi dalam praktik. Baik teman-teman, sebelum masuk ke penjelasan saya kali ini, kita bisa menyimak tujuan pembelajaran ya, agar kita lebih paham lagi materi yang saya jelaskan. Oke, materi yang pertama ada sistem sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan. CSF diidentifikasi sebagai pengembangan personal manajemen, agen, pengalihan administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Oke, next. Ada sistem pemrosesan transaksi, di mana istilah sistem pemrosesan transaksi ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna. Oke, next. Ada tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan dengan para pelanggannya cukup miris dengan arus yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya. Teman-teman bisa melihat ya diagram konteks sistem distribusi seperti ini. Oke, selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi, di mana subsistem yang pertama yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan memelihara buku besar perusahaan. Teman-teman bisa melihat diagram nomor 0 sistem distribusi. Oke, next. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan itu yang pertama ada sistem entry pesanan, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua ada sistem persediaan, di mana memelihara pencatatan persediaan. Yang ketiga ada sistem penagihan, di mana ada membuat faktur pelanggan. Yang keempat ada sistem piutang dagang, di mana ada menagih utang dari para pelanggannya. Berikut merupakan diagram nomor 1 sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Oke, next. Ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Dari figur ini disebut diagram nomor 2 sistem pembelian, di mana yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima persediaan, dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Oke, next. Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Selanjutnya, sistem memperbarui buku besar akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Selanjutnya, ada sistem informasi organisasi, area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemesanan penggunaan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi pemesanan. Sistem informasi pemesanan yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Itu ada 3 sistem, yaitu sistem output, basis data, dan juga subsistem input. Yang pertama ada sistem output, yaitu ada setiap subsistem output yang memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, sistem produk, subsistem produksi, subsistem harga, subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya ada basis data, di mana subsistem output yang berasal dari basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input.
Selanjutnya ada subsistem input, yang itu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini disebut juga dengan HRIA atau Human Resource Information Subsystem, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur. Subsistem ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan operasi manufaktur perusahaan. Ada 4 subsistem output sumber informasi manufaktur, yaitu produksi, persediaan, mutu, dan juga persediaan biaya. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Kegunaan sistem ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal dilakukan untuk menjaga integritas sistem perusahaan, sedangkan sistem output selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada sehingga nilai maksimum dari hubungan ini tercapai. Pada manajemen ini, perusahaan akan menerapkan sistem CRM dengan unsur utamanya adalah data warehousing yang mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya di dalam data warehousing itu terdapat karakteristik sistem data, penyimpanan, penyampaian informasi, dan juga data mining. Yang pertama, karakteristiknya itu meliputi kapasitas penyimpanan yang lebih besar, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Selanjutnya ada data dapat diambil dengan mudah, dan juga selanjutnya data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan oleh operasi perusahaan sehari-hari. Next, selanjutnya ada sistem data. Bagian utama dalam warehousing yaitu data warehouse, digunakan memasukkan data ke dalam gedung, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi kepada pengguna. Oke, selanjutnya ada penyimpanan. Basis data yang memiliki subjek sama disimpan bersama dalam satu lokasi. Data tersebut meliputi data mengidentifikasi, data deskripsi, dan juga data kuantitatif. Data dalam data warehouse ada 2, yaitu tabel dimensi, yaitu tabel diubah menjadi basis sehingga dapat dilihat dari berbagai dimensi. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Sistem penyampaian informasi dimulai dari mendapatkan data dari penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Peranti lunak yang digunakan untuk menarik data dalam penyimpanan dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP. Next, yang selanjutnya ada data mining, adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Cara dasar dalam melakukan mining yaitu verifikasi hipotesis, yaitu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubungan dan melalui penemuan pengetahuan dengan mencari kelompok yang berkarakteristik sama. Next. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.